Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Waruya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid kullukum min adama wa adamu min turab. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit melihat ulang tentang bagaimana Islam sebagai suatu ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkembang di dalam suatu tatanan masyarakat yang tengah mengalami degradasi moral, degradasi kemanusiaan, termasuk degradasi ketuhanan. Tentu kita tahu bahwa Islam muncul bukan hanya sebagai agama yang memperhatikan pada aspek-aspek yang sifatnya teologis, tapi Islam juga muncul sebagai agama yang humanis. Islam muncul tidak hanya memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan hal yang sifatnya ketuhanan, tapi Islam juga memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan aspek kemanusiaan. Sebagai landasan, mungkin kita bisa bayangkan bagaimana situasi masyarakat yang dulu dihadapi oleh Nabi. Kita bisa membayangkan bahwa Nabi itu muncul di tengah masyarakat dengan tatanan sosial semacam apa. Sedikit gambarannya mungkin bisa kita lihat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Ada dua karakteristik yang digambarkan oleh Al-Quran ketika menggambarkan situasi masyarakat jahiliyah pra-Islam. Yang pertama, Al-Quran menyebut orang Arab pra-Islam sebagai masyarakat yang ummiyin. Yang kedua, Al-Quran menyebut masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang berada dalam lingkaran dhalalim mubin. Artinya, kita bisa bayangkan bahwa masyarakat Arab pra-Islam dalam sistem tatanan sosialnya ummiyin, dalam tatanan ketuhanannya dhalalim mubin. Dan itulah yang menjadi sasaran dakwah dari Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad merintis pengajaran terhadap nilai-nilai dan ajaran Islam. Dari sini kita bisa sedikit membayangkan tentang bagaimana situasi yang terjadi saat itu. Secara umum, masyarakat Arab pra-Islam, masyarakat ummiyin atau masyarakat jahiliyah, dalam sistem tatanan sosial punya tiga karakteristik. Pertama, orang Arab pra-Islam itu cenderung bersikap rasial. Artinya, ada perasaan ta'asub, ada semangat kaumiyah, ada semangat ashabiyah yang bersarang dalam pola pikir masyarakat. Semangat kesukuan, semangat kebangsaan sangat kental dalam nuansa pikiran masyarakat Arab pra-Islam, sehingga dari pikiran semacam itu, dari karakter semacam itu, maka kemudian menghasilkan banyak perilaku-perilaku yang menyimpang. Dulu ada salah satu kejadian yang namanya Perang Fijar.
Nah, perang Fijar itu adalah perang antara suku Kinana melawan suku Qais. Dan perang tersebut terjadi diakibatkan karena masing-masing daripada suku itu mencoba mempertahankan kebenaran yang berorientasi pada semangat solidaritas persaudaraan. Artinya, kebenaran diukur dari kekerabatan, kebenaran diukur dari kekeluargaan. Dan dari pola pikir semacam itu, maka meletuslah banyak konflik, meletuslah banyak perang. Itu diantara karakteristik pertamanya. Kejadian kedua mungkin bisa kita lihat dari rekaman tentang peristiwa pemugaran Ka'bah. Ketika masing-masing kabilah yang ada di Mekah berebut untuk menempatkan Hajar Aswad ke tempatnya, dan itu sampai hampir meletuskan adanya peperangan. Saking kentalnya semangat kesukuan dan kebangsaan di kalangan masyarakat Arab pra-Islam. Dan yang kedua, masyarakat Arab pra-Islam atau masyarakat Ummiyin, masyarakat jahiliyah, itu mempunyai karakteristik feodal. Tatanan sosial yang ada saat itu menempatkan orang-orang yang lemah secara tatanan ekonomi, orang-orang yang lemah secara tatanan sosial pada tempat yang paling rendah. Artinya, ada semacam monopoli kekuasaan yang dilakukan oleh kalangan-kalangan tertentu, sehingga dalam masyarakat tersebut tidak terbentuk adanya nilai dan semangat kesetaraan, nilai dan semangat persamaan. Dan terakhir yang ketiga, masyarakat Arab pra-Islam, masyarakat Ummiyin itu mempunyai karakteristik yang sangat patriarkis. Ada semacam labeling negatif yang ditempelkan kepada perempuan di masa itu. Bahkan kelahiran anak perempuan saat itu bagi orang Arab menjadi suatu aib, menjadi suatu kesedihan tersendiri karena adanya semacam stigma negatif terhadap perempuan. Dan itu tiga karakter yang menjadi ciri khusus, yang menjadi ciri daripada masyarakat yang ummiyin dan jahiliyah tersebut. Nah, maka munculnya ajaran Islam dengan ajaran yang bernilai egaliter, kemudian mampu merekonstruksi, mampu membangun ulang sistem tatanan masyarakat dari sistem yang tadinya sama sekali tidak memegang prinsip persamaan hak, memegang prinsip kedaulatan, memegang prinsip kemanusiaan, menjadi suatu sistem tatanan masyarakat yang humanis. Itu yang digambarkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa kemuliaan itu tidak berorientasi pada kesukuan, bahwa kemuliaan tidak berorientasi pada kebangsaan, bahwa kemuliaan tidak didasarkan pada aspek gender, tapi kemuliaan hanya bisa dimiliki orang-orang yang bertakwa. Dan kesempatan untuk bertakwa tidak dimonopoli oleh sebagian kalangan, tapi semua manusia, setiap orang punya hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan ini nilai egalitarian Islam yang luar biasa, yang mampu membangun dan memperbaiki atau membangun suatu tatanan masyarakat, suatu tatanan sosial yang baru di tengah masyarakat yang mengalami degradasi moral dan degradasi kemanusiaan. Nah, itu diantara
nilai dan visi besar Islam yang tentunya tidak boleh kita lupakan, yang tidak boleh kita nafikan, dan harus kita implementasikan dalam kehidupan. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa turunnya ayat tersebut berkaitan dengan adanya suatu peristiwa di mana saat terjadi Futuh Mekah, jadi saat terjadi Futuh Mekah, Rasulullah memerintahkan Bilal untuk azan. Nah, karena Bilal adalah mantan budak seorang yang berkulit hitam, maka kemudian muncul semacam sindiran, muncul semacam cemoohan dari orang-orang yang menganggap bahwa Bilal sebagai seorang mantan budak yang berkulit hitam itu tidak pantas untuk menerima mandat menjadi muadzin dari Rasulullah. Nah, maka untuk menjawab hal tersebut, Allah kemudian menurunkan ayat bahwa inna akramakum indallahi atqakum, bahwa ketakwaan adalah kesempatan yang sama yang diberikan kepada setiap orang. Ini semangat Islam yang dulu sama sekali tidak dikenal di masyarakat Arab pra-Islam. Secara lebih tegas, secara lebih khusus, dalam salah satu peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa Haji Wada atau Haji Perpisahan, Nabi sempat menyampaikan suatu pidato di Padang Arafah yang isi pidatonya sama, menekankan adanya egalitarian, adanya persamaan. Nabi menegaskan bahwa Allah inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid kullukum min adam wa adam min turab. Kalian semua mempunyai Tuhan yang satu, kalian semua berasal dari moyang yang satu, kalian semua berasal dari Adam, Adam berasal dari tanah. Dan ini adalah suatu deklarasi yang sangat luar biasa, bahwa Nabi menekankan semua manusia itu berawal dari asal yang sama, sehingga tidak ada diskriminasi, tidak ada semacam penghargaan khusus terhadap kelompok tertentu, terhadap kalangan tertentu. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan bahwa Nabi menyatakan la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ajamiyyin ala arabi wala li ahmar ala aswad wala li aswad ala ahmar illa bittaqwa. Tidak ada keunggulan, keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam. Tidak ada keunggulan atas orang Ajam terhadap orang Arab. Tidak ada keunggulan terhadap orang Ajam atas orang Arab. Artinya, orang Arab dan orang non-Arab, orang kulit putih dan orang berkulit hitam, semua sama. Hanya satu yang membedakan, yaitu kadar ketakwaan. Ini adalah semacam deklarasi kemanusiaan yang sangat luar biasa, yang dulu beratus-ratus abad yang lalu, ya, yang beratus-ratus tahun yang lalu, beribu-ribu tahun yang lalu telah dideklarasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bukan hanya itu, berkaitan tentang patriarki misalnya, dalam surat Al-Ahzab ayat 35, Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat, dan seterusnya dalam ayat yang panjang. Ada penyebutan muslimin dan muslimat. Muslimin untuk laki-laki, muslimat untuk perempuan. Nah, dalam satu riwayat, asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan cerita Ummu Salamah. Dalam satu waktu Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah, ayud karur rijal walanudkar, kenapa selalu laki-laki yang disebutkan sedangkan kami dari perempuan tidak disebutkan? Sehingga kemudian Allah menurunkan ayat innal muslimina wa muslimat, bahwa muslim baik laki-laki ataupun perempuan itu mempunyai kesempatan yang sama, yang pada akhirnya akan berujung pada a'addalahum maghfirah wa ajran azimah, bahwa janji Allah untuk memberikan ampunan, untuk memberikan pahala yang besar, itu tidak didasarkan pada
apakah dia laki-laki dan perempuan, tapi hanya didasarkan pada aspek ketakwaan. Ini mungkin sekilas bahan refleksi bagi kita semua tentang bagaimana spirit yang dibangun oleh Islam dalam mengatur tatanan kehidupan, bukan hanya pada aspek yang sifatnya ketuhanan, tapi juga pada aspek yang sifatnya kemanusiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dari pembicaraan ini bisa menjadi suatu bahan yang menarik bagi kita untuk kembali merenungi tentang makna Islam, bukan hanya sebagai tatanan hukum, tapi Islam sebagai the way of life, sebagai jalan hidup yang membimbing manusia menuju kehidupan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.